Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sijunjung gelar aksi demo di halaman kantor Bawaslu Sijunjung. Mereka menuntut supaya Bawaslu menjaga netralitas dan transparansi dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran kampanye di masjid yang dilakukan calon Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir. Dengan menggunakan pengeras suara dan spanduk yang bertuliskan demokrasi mati karena orang zolim, ratusan masyarakat Sijunjung dari berbagai nagari mendatangi kantor Bawaslu untuk melakukan aksi demo. Dalam aksi yang berlangsung di halaman kantor Bawaslu Sijunjung pada Jumat 1 November 2024 itu, masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Sijunjung mempertanyakan keadilan dan transparansi kerja Bawaslu dalam mengusut dugaan pelanggaran pilkada oleh calon Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir di sebuah masjid. Video dugaan pelanggaran kampanye oleh salah satu paslon yang dilakukan di salah satu tempat ibadah di Kecamatan Sumpur Kudus Sijunjung beberapa waktu lalu itu beredar luas ke tengah masyarakat. Dalam video itu terlihat cabuk tersebut berdiri di dalam masjid dan menggunakan pengeras suara untuk meminta dukungan dan doa restu kepada masyarakat setempat. Robi Chandra, koordinator aksi mengatakan, pihaknya merasa sangat kecewa atas keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa tidak ada bukti mengenai adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu paslon di salah satu tempat ibadah seperti yang ada di dalam video viral tersebut. Kami dari Aliansi Masyarakat Sijunjung Bersatu bersama-sama pertama kami telah mendapatkan temuan di masyarakat bahwasanya ada proses-proses, maka pada siang hari ini kami datang. Yang pertama yang ingin kami tanyakan itu pertama sentra Gakumdu dalam hal ini Bawaslu menyatakan perkara ini tidak dilanjutkan dikarenakan tidak dicukupi alat bukti. Kira-kira alat bukti yang mana tidak lengkap. Di balik daripada itu, sementara video rekaman kegiatan itu ada. Kegiatannya jelas dilakukan di masjid dan betul mengandung unsur kampanye dengan ada pernyataan memohon restu, mengajak serta menjanjikan uang 2 miliar. Kalau memang menang dan terpilih. Pertanyaannya pertama, kira-kira bukti mana yang tidak terpenuhi? Yang kedua, kita mempertanyakan ya Pak ya? Ya, betul. Dan yang kedua, pertanyaan selanjutnya. Kami mendapati informasi bahwasanya dari ahli bahasa menyatakan bahwa kegiatan tersebut benar mengandung unsur kampanye. Kira-kira Bawaslu bisa tidak dihadapkan pada masyarakat yang datang pada siang hari ini membacakan pandangan ahli terkait perkara ini. Mungkin itu sekali lagi kami peringatkan kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Bapak-bapak komisioner tertib mengawasi demokrasi dengan sebaik-baiknya. Kami memberikan penghargaan dengan baik ketika Anda tidak menjadi komisioner selanjutnya nanti. Tapi ketika proses demokrasi ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, kami peringatkan sekali lagi, Bawaslu RI itu pernah terjadi ada yang berdarah-darah. Maka jangan sampai di Kabupaten Sijunjung ini terjadi hal yang serupa. Tapi yang kami takutkan, tolong ini disampaikan kepada Komisioner Bawaslu, yang kami takutkan nanti adalah ketika kekecewaan itu sudah terlalu luar biasa. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang tidak tahu orangnya, gerakan masyarakat yang tidak terkoordinir, akhirnya ini gedung Bawaslu yang sama-sama kita cintai, ada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sisi lain, Komisioner Bawaslu Sijunjung Agus Hutrial Tatul yang menemui para pendemo mengatakan, dugaan pelanggaran kampanye dari calon Bupati Beni Dwi Fayuswir di masjid itu tidak terbukti adanya unsur pelanggaran. Kampanye di rumah ibadah itu bukan laporan, itu adalah teman daripada Bawaslu Kabupaten Sijunjung, dan itu bersumber daripada informasi awal yang kami tindak lanjuti secara bersama-sama di Bawaslu, dan itu kami jadikan temuan. Setelah kami jadikan temuan ini kami rapatkan bersama sentra Gakumdu, karena kan ini ada dugaan tindak pidana pemilihan. Maka kami rapatkan secara bersama-sama, kami bahas secara bersama-sama dengan kepolisian kejaksaan di sentra Gakumdu, dan kami memutuskan bahwa akan ditindaklanjuti untuk melakukan klarifikasi setelah kami registrasi. Maka proses klarifikasinya ada sebanyak 5 hari maksimal kami lakukan. Dan setelah kami lakukan klarifikasi, pertama kami lakukan klarifikasi terhadap saksi, yang kedua terlapor, yang ketiga ahli. Dan setelah kami lakukan klarifikasi ini, maka kami juga meminta pendapat ahli. Dan setelah kami minta pendapat ahli, bahwa kami melakukan lagi pembahasan terhadap hasil yang kami lakukan, hasil klarifikasi terhadap ahli, hasil klarifikasi terhadap saksi, hasil klarifikasi terhadap
terlapor. Maka kami membuat kesimpulan secara bersama-sama bahwa ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak terpenuhi dua unsur alat bukti yang akan kami teruskan ke kepolisian. Karena memang setelah pembahasan kedua ini, dan ini adalah nanti kalau memang masuk pidananya itu akan diteruskan ke kepolisian. Maka proses kepolisian ini adalah sebanyak 14 hari. Maka kepolisian akan melakukan klarifikasi untuk memastikan bahwa ini betul-betul tindak pidana pemilihan. Oke, saksi ahlinya dari mana ini Pak? Pertama dari UNES, yang kedua dari UNP. Ahli bahasa gitu ya Pak? Ahli bahasa sama ahli pidana pemilihan. 2 orang berarti Pak ya? Para pendemo mengancam jika pihak Bawaslu tidak bisa independen dalam pelaksanaan pilkada di Sijunjung, maka mereka akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan.